Oke, langsung saja kita menuju ke komponennya. Yang pertama resistor 220 ohm setengah watt, ini ada 12 biji lur untuk resistornya. Seperti ini. Oke, saya pinggirkan dulu ke sini ya. Terus yang kedua ini dioda 1 ampere atau 4007 yang bagus ya. Ini 10 biji. Nah, ini buat membentuk bias. Nanti saya akan setting di bias tinggi 1,5 ya. Terus Elco 4 170 mikro 35 volt lur. Saya memilih 35 volt karena dia bodinya kecil. Kalau yang 50 volt untuk yang bagus kayak gini itu bodinya besar sekali, jadi tidak muat di PCB nanti. Ini saya pinggirkan terlebih dahulu di sini juga. Elco 47 mikro 100 volt. Ini untuk supply-nya, supply transistornya nanti. Ini 4 biji ya. Saya singkirkan terlebih dahulu. MKM 470N 2 biji. Resistor 100 ohm 8 biji, seperempat watt. Resistor 1 kilo seperempat watt, ada 10 biji. Dioda Zener 1 watt 24 volt yang besar ya, yang 1 watt, jangan yang setengah watt. 24 volt ya. Non polar 4,7 mikro. Ini yang tadi untuk dioda Zenernya 4 biji lur. Ini 1 watt besar ini. Transistor C945 yang bagus, yang rentengan kayak gini, yang kakinya mekar, sama A733 yang bagus juga, wajib yang bagus, tak boleh sih ngecek-ngecek, gak penak kok suaranya. MKM 47N 2 biji saja, 105 atau 105 400 volt 4 biji. Resistor 22 ohm 5 watt 2 biji. Ini transistor C2073 sama A940 yang bagus juga, 2 set yang bagus. Terus transistor A1837 sama C4793 yang bagus juga, 2 set juga. Transistor C5200 yang bagus, yang di atas standar, 2 set buat TEF. Keramik 470 PF 2 biji, sama keramik 220 PF yang ini standar 4 biji. Terus keramik yang 1 kV 150 PF 4 biji buat TEF nya nanti di Toshiba. Resistor 3x3 seperempat watt 8 biji lur, lur komat. Dan juga resistor 3x3 yang setengah watt 4 biji juga, 4 biji, yang ini 8 biji, yang ini 4 biji. Resistor 33 kilonya 4 biji lur, ini yang seperempat watt. Sama resistor 22 kilo ini 2 biji. Ada yang ketinggalan, ini resistornya 33 kilo setengah watt, saya campur di sini buat gain nanti. Dan yang terakhir ini adalah keramik 5 PF untuk yang ada di powernya. Oke, sekarang kita rakit untuk power grand ini, silahkan disimak. Yang pertama kita memasang resistor 100 ohm lur, 100 ohm ya. Ini kita pasang terlebih dahulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita pasang di 100 ohm sama ini di sini. Di sini akan saya modif nantinya. Di rangkaian biasnya juga supply yang turun ke transistor.
kita rakit. Ini untuk 100 ohmnya lur, di 100 ohm juga. Terus kita ambil yang 1 kilo, kita pasang resistornya terlebih dahulu lur. Yang 1 kilo di 1K2 lur, di sini sama sini, terus sama yang gain ini ya, kita pasang resistornya. Oke, untuk 1 kilonya sudah selesai ini. Terus kita pasang selanjutnya resistor 3K3 lur. Ini ada di tengah, yang ada tulisannya 3K3 itu 3K3 semua. Ini tengah semua ya, kayak gini. Dan untuk yang sebelah kanan atau sebelah kanan kiri ini sama ini sama ini adalah yang 1/4 watt yang kecil, yang tengah yang besar ya. Oke, kita pasang. Oke, dan ini bisa kita potong terlebih dahulu untuk kaki-kakinya, beda kata solder. Kalau nanti istilahnya ruwet untuk penyolderan, bisa disolder sekarang ya. Terus kita pasang ini lur, 22 kilo kita pasang di input lur, yang ke ground input yang tulisannya 33 kilo ini kan kita pasang. Ini juga kita pasang yang sebelah L atau kiri. Terus selanjutnya kita pasangkan yang ini 3 kilo yang 1/2 watt, dipasang di gain. Penguatan ini dibagi dengan 1 kilo, cuma penguatannya rendah ya, 33 kali. Ini kita pasang ke gain, dan yang 3 kilo yang ini kita pasang di sini lur. Ini ya. Dan sekarang kita akan menyolder ini agar supaya tidak terlalu banyak yang berserakan di bawah PCB, atau bisa kita potong dulu kalau mau rapi ya, seperti ini. Soalnya ini PCB nya tanpa apa istilahnya, bunder-bunder. Biasanya kalau PCB kan ada kayak gini kan, bunder-bunder kayak gini. Itu kalau kita solder kan otomatis langsung bulat. Kalau ini kan nggak ada. Saya potong terlebih dahulu dan saya akan menyoldernya. Oke lur, dan ini sudah selesai untuk yang komponen tadi. Kita pasang, lanjutkan untuk komponen yang selanjutnya. Untuk penyolderannya saya sarankan agar yang kuat ya, soalnya ini adalah sebuah power amplifier, jadi harus rekat kuat. Kalau gini 50% kemungkinan untuk bagus solderannya, soalnya ini PCB nya kan langsung loss, tidak kayak yang seperti saya bilang tadi kayak gini. Kalau gini bisa bulat-bulat untuk penyolderannya. Kita lanjutkan. Untuk sekarang kita memasang 5 PF ya, keramik di ini 5 PF ada tulisannya lur, tetap. Jadi saya modifnya di bias dan juga di supply transistor 733 sama C945 lur, sama juga di jenis-jenis transistornya yang bagus juga. Nanti ini dikasih kit BTL tes, dikirim ke Madura seperti ini ya. Nah, ini bisa kita juga langsung solder, bisa juga di skip. Terus kita pasang resistornya yang belum adalah 220 lur. Ini adalah power yang saya kit, dan biasanya saya pasang di pendingin untuk resistor ini, cuma yang kali ini enggak, soalnya juga untuk transistor drivernya kan juga bagus, jadi tidak akan panas seperti itu. Kalau dikasih cuma TIP 4142 sih rata-rata dia akan panasnya umum digunakan, maksudnya saya seperti itu. Ini nanti adalah versi yang sangat tinggi untuk power amplifiernya, jadi
biasnya 1,5 itu tegangan maksimumnya 45 volt lur. Kita pasang di speaker ini, terus kita pasang di 120 juga sama 220 yang sebelah sini. 120 nya kita ganti 220 supaya apa, biasnya bagus dan juga nantinya bisa seimbang seperti itu. Kita pasang terus sampai selesai 220 ohmnya. Dan setelah ini kita pasang dioda Zener 24 volt. Ini 1 watt, kakinya besar ya, menghadap ke sana. Ini yang hitam ada di sebelah kanan. Untuk speaker ini ya, kita pasang semua di keempat-empatnya sini. Tes ya. Oke lur, sekarang kita sambung jumpernya yang sebelah kanan saja ya, ini sama ini ya. Kita manfaatkan untuk kaki resistor atau dioda Zener yang besar ini, kita manfaatkan untuk jumper yang sebelah kanan ini. Adalah jalur yang perlu di jumper. Saya pakai kaki dioda Zener yang besar tadi. Kaki resistor ya kurang besar, kaki dioda juga gak apa-apa, cuma jumper saja. Ini pasang di sini ya, nanti kita solder. Terus kita memasang dioda lur. Dioda ini dipasang seri, jadinya kayak gini. Perhatikan baik-baik. Dioda itu saya memakai dioda 3 dan 5, tapi sekarang saya memakai dioda 5. Jadi harap berhati-hati untuk penggunaan yang dioda 5 ini. Hanya yang sudah sering memakai power grand saja yang boleh. Kalau Anda masih istilahnya pemula, maksudnya bukan saya menggurui, bukan, tapi saya sarankan menggunakan dioda 3. Jadi diambil 3 saja seperti itu. Kalau sudah ini, untuk settingnya nanti di transistor final harus baik kalau pakai dioda 5 ya, soalnya biasanya ketemu 1,5 volt nih, atau 1500 mV. Kita langsung pasang. Yang pertama kita pasang madep sebelah kiri ya, anoda katoda. Kita pasang di 330 ohm. Seperti ini, artinya agak besar. Terus kita pasang di variabel resistor, ditekuk kayak gini, madep ke sana juga, ke atas ya. Nah ini yang bawahnya juga ditekuk juga. Terus kita pasang di ini lur, kita tekuk juga, boleh ke bawah nggak apa-apa, yang penting rangkaiannya seperti ini dan tidak ada halangan apapun di tengahnya. Kita pasang di E dan C pada transistor ini, gambarnya transistor ini EC. Jadi C nya ini adalah katodanya. Yang penting rangkaiannya podo seri, kok paralel seri kok. Terus yang ketiga 1 K2 ini menghadap ke kanan. Saya menyebutkan kanan kiri saja biar mudah dipahami. Nah, ingat untuk dioda 5 ini sebaiknya Anda kalau mencoba merakit pakai dioda 3 terlebih dahulu, karena kalau 5 itu terlalu istilahnya biasnya terlalu tinggi ya. Harus TEF juga untuk dioda 5 ini. Seperti ini lur ya. Kita terapkan juga yang ke yang sebelah kiri. Oke, dan saya agak percepat ya, soalnya banyak sekali yang harus dipasang. Ini dan 470N kayak gini. Kita pasang di ini lur, di 220 mikro 50 volt ini. Ini buat penstabil tegangan bias yang masuk ke basisnya transistor final. Keliru 330N nih, tak ganti ini sih. Nah, lagi baru bener. Kita pasang di sini ya. Oke, kita pasang untuk 470B. Ki gurung rokokan ini lur, makanya rotok bintang. Kita pasang di bagian 330B ya, yang di input
yang ada tulisannya 330p kita pasang untuk kanan dan kiri seperti ini. Kita solder dan kita langsung ngebut ini ya. Kita masang 47N. Nah, di sini. Ini untuk crossover ya. Kita terapkan juga hal yang sama ke yang sebelah kanan. Terus kita pasang 22 ohm 5 watt. Kita tekuk dulu seperti ini ke atas, terus ke bawah seperti ini. Terus ini ditekuk juga. Kita pasang di sini yang di sebelah kanan pojok bawah. Ini ke speaker, ini ke 47N yang sebelah sana. 47N yang tadi ini kita potong dan kita solder. Seluruh handsetnya yang ribet lur. Seperti ini ya, kita solderkan. Dan yang sebelahnya untuk yang ke speaker, dan kita terapkan ke PCB yang sebelah kanan juga. Oke, dan ingat ini nanti jangan disambung ke apa-apa ya. Ini nanti khusus untuk jalurnya yang ini, resistor sama crossover milar 47N MKM, pemilar sih. Selanjutnya kita pasang transistor. Untuk yang seri A kita pasang di sini. Ini menghadapnya sama persis. Ini A dan A. Yang C di sini sama sini ya. Kita pasangkan untuk transistornya seperti ini. Saya beri contoh satu dan langsung saya skip biar paham, biar videonya nggak terlalu lama lur, soalnya paketannya terbatas. Saulan nggak cukup 120 giga kayak upload video lur ya, yang penting seneng. Nah seperti ini ya. Oke, kita lakukan untuk yang transistor semuanya ini. Nah sekarang tinggal pemasangan. Oh ya, saya lupa tadi lur. Nah, tak carikan dulu milar 100N nya. Saya sarankan untuk yang milar saja. 100N kita pasang di sebelahnya diode Zener. Kalau milar pemasangannya bebas. Kita terapkan di 1, 2, 3, 4. Dan kita pasang selanjutnya untuk non polarnya, untuk input kita posisikan seperti ini dulu ya. Ini biasanya saya merakit ini setengah jam, jadinya 1 jam lebih sama video. Kita posisikan kayak gini. Nah, kita tekuk ke bawah lagi lur ini ya untuk inputnya. Terus ini juga kita tekuk seperti ini kayak gini. Kita pasang yang di sebelah kanan, right atau input right, dan yang sekarang yang sebelah kiri kayak gini ya. Ini sangat cocok sekali buat 12-15 in. Untuk 18 in juga bisa. Untuk trafonya, power supply-nya harus yang besar, minimal 30-40 ampere. Kalau 20 ampere bisa menggunakan yang mono, soalnya kayak stereo trafo ini bengok-bengok nganu jerit-jerit. Kita solder sekarang ya, ini seperti ini. Dan ini sudah sekitar 50% untuk perakitannya. Sekarang kita pasang untuk transistornya. Perhatikan baik-baik. Untuk ini adalah 41 adalah NPN atau positif NPN. Nah, kalau di depan di sini 41, yang di sini adalah negatif. Jadinya kalau di sini 41, di sini ya 32 atau 42 seperti itu. Kalau di sini yang C, yang di sini yang A. Begitu sama yang lain-lain ini juga sama. Nanti kita pasang terlebih dahulu untuk TIP-nya ya. Oke, jadi seperti ini lur. Jadi ini C, ini A, ini C, ini A. Ini 41, ini 42, ini 41, ini 42. Jadi untuk yang di depannya kita balik. Jika ini C, berarti yang ini harus A yang di depannya. Begitu juga sebaliknya. Langsung kita pasang. Biar tidak memperpanjang waktu lur. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah selesai coba dilihat. Saya flash ini. Wah, itu adalah A, ini adalah C,
A lagi, C kok A, dan ini A. Ini kebalikannya yang belakangnya seperti ini. Kita pasang selanjutnya adalah elko yang 100 volt dulu di sini lur. Iki lur, Hirolu 4. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Minnya di atas ya untuk PCB grand yang ini ya. Terus setelah seperti ini kita pasang untuk elko 470 mikro 35 voltnya. Mas kok koyok diuber-uber sopo ya Mas, kok cowok temen ya, soalnya ini kondisi lur, kondisi pakatannya juga terbatas di sini. Ini minyak di tengah lur ya, jadinya untuk 2 elko yang ada tulisannya J di sini ya, kita kasih elko juga, tapi minyak berhadapan-hadapan dengan yang ini, dengan yang satunya. Tujuannya apa? Jadi dia dibuat non polar lur, dibuat non polar, efeknya ke suara, dan juga nanti kalau 470 mikro di seri itu dapatnya sekitar 235 mikro lur. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama ini ya ke yang sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini non polar jadinya kan. Ini di seri kan. Kita pasang untuk 105 nya di sebelah sini lur, untuk power supply. Jadi gak jeduk gitu. Saya mengambil yang 400 volt karena kalau saya beri yang milar biasa anu lur, efeknya ya regane murah, efeknya dia akan cepet anu, boleh ngarani kobong, konslet, gembelung seperti itu. Ya kita pasang di sini lur. Oke, jalure golek dhewe lah ya, yang penting min ke ground atau dan plus ke ground seperti ini ya. Oke, sikil angel aturan nih solder yang sini juga. Ini sudah saya besarkan jalurnya, sudah saya bor. Kita tinggal solder, dan yang terakhir kita pasang 220p di kakinya BC dari TIP atau C2073 1837 transistor driver yang hitam ini lur. BC kita pasang, kita potong separuh ya. Dan alhamdulillahirobbilalamin sudah 90% lur. Tinggal saya membuat kit BTL. Untuk video dari pembuatan kit BTL bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Nanti saya akan buatkan BTL stereo, yang satunya untuk merubah BTL nya yang ada di sana ya, yang ada di orangnya pemesan. Jadi ini untuk kit grandnya, ini nanti di BTL, dan nanti untuk outputnya di sini dan di sini. Jadi yang kanan saya buat plus, yang kiri saya buat min, dan untuk basisnya masuk dari sini dan dari sini. Ini yang basis plus, basis min, basis plus, basis min. Total untuk BTL ini minimal 8 set, untuk trafo sekitar 20, 30, 40. Jadi ini B seperti itu. Saya sarankan untuk di TEF, soalnya ini tingkat tinggi yang diodenya sudah bias tinggi 1,5 maksud saya, seperti itu. Jadi harap hati-hati untuk pemasangannya. Di sini nanti tinggal jumper untuk tegangannya plus ke min, plus ke min. Tinggal dicoba tes bias, langsung saya kirim. Jadi proses perakitannya sekitar 1,5 jam ini lur. Biasanya saya setengah jam plus merakit kit BTL, plus nyoba ya wes jam lah ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Untuk perakitannya ini tinggal dikemas sendiri, dipasang di sana, karena saya sudah menyediakan cara mengetef driver ini juga nanti saya kirim, dan saya bonuskan untuk resistor 220 ohm. Ini tenaganya sangat cocok buat 15 in, 12 in, dan juga untuk sub seperti itu. Tenaganya bisa 2 sampai 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat kalau transistor finalnya memadai, dan juga untuk perakitannya seperti elko dan lain sebagainya memadai. Jadi dia 8 set sampai 10 set. Jadi sak basis iki sangkene 2 set minimal. Kalau trafo kecil 1 set gak apa-apa,
Jadi satu set seperti itu. Terus untuk gugup lur, tak ngombe kopi sih lah. Kutuk kopi tibakno banyu jeruk. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Kang AP Audio. Semoga video saya ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Silahkan dicoba dan harap digunakan untuk kebaikan supaya saya juga dapat pahala seperti itu. Dan di sini ini adalah power yang umum digunakan di daerah sini untuk power kelas AB-nya. Nanti saya juga akan merakit power amplifier GB-nya punyanya Crown, jadi saya akan videokan juga, cuma tidak saya videokan untuk merakit satu persatunya. Oh ya, sedikit pemberitahuan, saya akan launching kit mixer 8 potenso plus frekuensi yang aktif ya. Jadi dia halus sekali dan frekuensinya untuk kandel tipis middle bass bisa di setel ya. Jadi potensinya 8 potenso, fiturnya gain triple middle bass, fragment plus sama efek volume, potensi efek dan volume di sana. Harganya sekitar lebih dari 100.000 lur atau 120.000 mungkin. Saya akan umumkan nanti, kalau yang mau pre-order silahkan japri WA saya, bisa dilihat di kolom deskripsi seperti itu ya untuk dulur-dulur semuanya. Bila ada salah kata dan salah tutorial, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cuma bisa ngasih dari sini yang saya bisa untuk penjenengan semuanya. Semoga bermanfaat bagi sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Akhir kata dari saya, tetap semangat dan jangan lupa minum banyu jeruk, karena tanpa minum banyu jeruk Anda tidak akan dapat inspirasi. Malah gak cocok kata-katanya. Oke lah, wis gak apa-apa. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.